Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu sekarang mau menjelaskan tentang teks editorial. Dalam hal ini ada Kyoto Mori berpendapat bahwa kupikir hal terbaik menjadi penulis adalah kita dapat mereka-reka sesuatu sekaligus mengatakan kebenaran pada saat yang sama. Nah, berikut. Kita mulai ke teks editorial. Dalam peta konsep tersebut, diantaranya ada mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Lalu, menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Ketiganya, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Terakhirnya, merancang teks editorial. Lalu, berikutnya adalah kita mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Dalam sebuah pengertiannya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis, agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Teks editorial atau opini rutin ada di koran ataupun majalah. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Tujuan dari teks editorial yaitu mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di dalam kehidupan sekitar. Lalu manfaatnya, satu, memberikan informasi pada masyarakat, keduanya, untuk merangsang pemikiran, dan ketiganya, dapat menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Berikutnya adalah mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks editorial. Ditunjukkan adalah sebuah ciri-ciri. Satu, tema tulisan selalu hangat, sedang banyak dibicarakan, aktual, dan faktual. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Ketiga, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Lalu berikut ada penyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Di dalam penyeleksian terdapat ada sebuah fakta dan opini. Apa yang disebut fakta? Fakta yaitu sebuah kejadian kebenarannya yang dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Lalu opini. Opini adalah pendapat pribadi seseorang mengenai sesuatu. Lalu berikutnya adalah menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Fakta dan opini ada pembedanya, diantaranya adalah fakta itu sifatnya objektif, sedangkan opini sifatnya subjektif. Lalu, dalam fakta memiliki data yang tepat dan akurat, sedangkan di dalam opini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ketiganya, informasi berasal dari narasumber yang terpercaya. Sedangkan di dalam opini, pendapat pribadi bukan dari narasumber. Di dalam fakta, peristiwanya nyata, bukan angan-angan, tetapi di dalam opini adalah sebuah peristiwa yang belum ada atau akan dilakukan. Berikutnya, biasanya kalimat fakta dapat menjawab 5W plus 1H. Sedangkan di dalam opini menggunakan kata yang meragukan, menurut, mungkin, dan lain-lain. Ada kata di dalamnya menurut siapa, atau ada keraguan, misalnya memakai kata mungkin. Ya. Lalu berikutnya adalah contoh teks editorial. Di dalam contoh teks editorial, menurutnya debit air dalam hitungan bulan tampaknya akan menjadi pembenaran akan prediksi ahli tentang krisis yang terjadi di Palembang. Banyak penyebab menurunnya debit air ini, salah satunya adalah penebangan liar yang tak terkendali lagi.
Belum lagi akibat dari kebakaran hutan yang terjadi menyebabkan menurunnya debit air beberapa senti. Pihak PDAM setempat melakukan pengukuran terhadap debit air yang ada untuk memprediksi seberapa lama kekeringan akan terjadi. Beberapa daerah juga mengalami penurunan yang sama setelah dilakukan pengukuran. Jika tidak ada upaya penanggulangan terhadap hal ini, diprediksi lahan gundul akan terus meningkat. Akibatnya, kekeringan akan terus melanda daerah ini. Reboisasi dirasakan perlu untuk menanggulangi masalah, sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi kekeringan yang terjadi. Nah, untuk keterangannya yang berwarna huruf yang berwarna merah yaitu opini dan yang berwarna ungu adalah fakta. Sekarang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur, pengertian isu atau pengenalan isu, lalu penyampaian pendapat dan penegasan. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan, ada kata hubung atau dikatakan konjungsi. Ada kata hubung, konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Lalu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti agar dan supaya. Berikutnya, kaidah kebahasaannya dalam keterangan. Kata keterangan atau adjektiva yaitu kata yang mengubah kata ganti kata benda sehingga membuat atau menjelaskan lebih spesifik. Adjektiva yang digunakan untuk memberi keterangan waktu, pada, saat, ketika. Adjektiva yang digunakan untuk memberi keterangan tempat yaitu di, ke, dan. Lalu berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adverb. Kata adverbia, kata keterangan adverbia adalah kata yang digunakan untuk menegaskan menggunakan kata keterangan. Adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sering, jarang, dan kadang-kadang. Lalu berikutnya adalah kaidah atau kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Verba material, perbuatan fisik seperti mengunyah, membaca, menulis. Kata verba umumnya digunakan untuk mengajukan klaim, menerangkan persepsi seperti melihat, merasa, menerangkan afeksi seperti suka, khawatir. Lalu ketiganya menerangkan kondisi seperti berpikir, mengerti, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah kaidah kebahasaannya verba relasional atau identifikatif menunjukkan hubungan intensitas, terdapat partisipasi, token teridentifikasi atau identified, dan nilai atau value. Contoh, ayah adalah pelindung keluarga. Ayah token adalah verba relasional identifikatif, pelindung keluarga adalah nilai. Atribut menunjukkan hubungan sirkumstansi dan hubungan milik yang terdapat persiapan penyandang dan sandangan. Contoh, ayah mempunyai mobil baru, ayahnya itu adalah penyandang. Mempunyai verba relasional atributif, mobil baru adalah sandangan. Lalu berikutnya adalah merancang teks editorial. Bacalah teks editorial. Nanti kalian bisa membaca teks editorial, lalu datanya, isunya utamakan. Lalu rumuskan jadi pernyataan umum. Berikutnya telusuri data penghubung atas pernyataan umum. Sudah kamu buat dan cari buku, majalah ataupun sumber untuk yang lain, bisa berupa artikel ataupun jurnal. Lalu buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atau isu yang berkembang.
Argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Berikutnya, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Berikutnya, setelah membuat saran dan sebagainya, maka kalian harus kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan minimal 8 paragraf. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin kalian paham seperti apa? Terima kasih atas pemahamannya. Mudah-mudahan kalian bisa menyampaikan kita belajar bersama-sama. Terima kasih.